Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari penelitian kelompok kami yang berjudul Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam. Nama kelompok dari penelitian ini yaitu yang pertama Devi Mutiara Sani, Erica Febiana Dila Puspita, Gali Raka Dewa, Muhammad Rafif Zainahak, Muhammad Rafi Maulana, dan Muhammad Tegar Pandu Prakoso. Next, adapun yang menjadi latar belakang dan dari penelitian kami yaitu adat dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Pembidana Islam tentang seperti kisos bukanlah suatu aturan hukum yang baru, melainkan sudah lama yang berlaku adat atau kebiasaan dalam masyarakat zaman dahulu seperti masyarakat Arab. Nah, perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap kisos adalah memasukkan prinsip keseimbangan dalam kerangka hukum kisos. Karena itu, terdapat hubungan antara hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, hukum Islam menasah atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Lanjut. Nah, adapun yang menjadi permasalahan utama dari penelitian kelompok kami yaitu yang pertama, apa pengertian hukum adat? Kemudian yang kedua, mengapa hukum adat sebagai salah satu sumber dari hukum Islam? Nah, yang ketiga, bagaimana teori hubungan antara adat dengan hukum Islam? Next. Kemudian, yang menjadi tujuan dari penelitian kami yaitu pertama, untuk mengetahui pengertian tentang hukum adat. Kedua, kemudian yang ketiga, untuk memahami teori relativitas antara hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Pembahasan A. Pengertian hukum adat. Hukum adat ialah hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat namun tidak tertulis. Artinya hukum adat biasanya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Hukum adat adalah kompleks dari adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan atau dikodifikasi. Dalam Islam, secara literal kata adat atau adab berarti kebiasaan. Adat atau praktik dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata adat, yaitu sesuatu yang Syalabi mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan dan dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual atau ada fardiyah maupun kelompok ada jamaiyah. Selanjutnya, kemudian yang berada hukum adat sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kedudukan adat sebagai dalil hukum didasarkan sebagai nas Al-Quran, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain nas Al-Quran dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Selanjutnya adalah sunnah Nabi. Adat dalam proses kreasi hukum Islam terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengabdosian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab. Sehingga
memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam. Selanjutnya, hukum pidana dalam berbagai kasus, misalnya tentang sistem hukum kisos dan pembayaran saat diadopsi dari praktik masyarakat Arab pra-Islam, Al-Quran maupun hadis Nabi. Boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap hal itu, namun ide utama dan prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lama dipraktikkan untuk jauh sebelum munculnya agama Islam. Perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap kisos adalah memasukkan prinsip keseimbangan ke dalam kerangka hukum kisos. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, atau pemberian ganti rugi, atau bisa disebut dengan kompensasi, harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan itu tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada zaman sebelum Islam. Dengan demikian, Islam dijalankan dengan memberikan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang teori hubungan antara adat dengan hukum Islam. Hukum Islam sendiri mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Dan jika dilihat secara menyeluruh, di Indonesia, hubungan hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, yaitu yang pertama teori receptio in complexio. Secara literal, receptio in complexio ini berarti penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna. Pencetus teori tersebut ialah Ludwig William Christian van den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Islam, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen, dan untuk kaum Muslim berlaku untuk hukum Islam dengan berbagai penyimpangan. Next. Yang kedua, teori resepsi. Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan. Membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima, sementara hukum Islam sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk diterima ke dalam hukum adat, jadi hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahirlah ia bukan lagi hukum Islam, melainkan sudah menjadi hukum adat. Yang ketiga yaitu teori receptio in contrario. Secara literal, receptio in contrario berarti penerimaan yang tidak bertentangan, artinya hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. 37 pencetus teori ini yaitu Azarin dan dikembang. Jika dilihat lebih cermat, teori Azarin pada dasarnya identik dengan pendapat teori Van den Berg dan kebalikan dari teori resepsi dari Snow. Next. Kesimpulan adalah suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan hukum adat. Untuk selanjutnya saya dijelaskan oleh Devi.
Tahan di sini kamera depan nih. Gak apa-apa dongin. Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam Al-Quran dan Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para mujtahidin dalam sejarahnya seperti telah dikemukakan tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental. Konsep sunnah takririyah merupakan bukti kuat bahwa Nabi tetap membiarkan berlakunya beberapa adat setempat yang dapat diterima selama tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sekian hasil presentasi dan pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.